Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhirat ya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, banyak para habaib yang insyaallah kehadiran beliau menambah berkah di majelis. Amin ya Allah. Ada Habib Muhsin Al-Kaf, ada Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf, dan ada Habib Agil Al-Gifri, ada Habib Yusuf Al-Mutahar, ada Habib Syekh Ba'bud, ada Habib Abu Bakar bin Habib Umar bin Ali Maulad Dawilah. Juga yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan, saya cintai, selaku beliau juga khadimul majlis salawat Maula Inat, Ustadz Sulaiman Matta'alallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga semua para hadirin wal hadirat yang mana Al-Faqir mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim Al-Faqir kepada beliau-beliau sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Bukan bulannya yang dimuliakan oleh Allah, tapi ada sesuatu apa di dalamnya sehingga itu yang membuat bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan. Diturunkannya Al-Quran, di situ juga terdapat malam Lailatul Qadar. Sebab itu Allah muliakan bulan suci Ramadan, bukan Allah memuliakan bulannya. Begitu juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuliakan bulannya, akan tetapi ada apa di dalam bulan maulidnya Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan di dalam bulan Rabiul Awal Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia yang paling mulia, yang diagungkan oleh yang maha mulia. Manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi. Hadirin wal hadirat ya bahtana bin Nabi. Sungguh beruntung kita memiliki baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Al-Imam, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fadil, Al-Arif Billah, Ad-Da'i ila Allah, Al-Kutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saddaf alaihi rahmatullah. Beliau pernah mengatakan, laula Muhammad min ain arafna la ilaha illallah. Laula Muhammad lama ihtadaina, laula Muhammad lama sallaina, laula Muhammad lama zakaina, laula Muhammad lama dzukrakal lisani fil Quran, laula Muhammad lama atal Quran, laula Muhammad lama takatharat alaina ni'amillah subhanahu wa ta'ala. فهو يقول فإذا كانت بواسطته هل يحيط لموصول جاء بواسطة الكبيرة أينسى. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saddaf alaihi rahmatullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak kenal la ilaha illallah. Kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad kita tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, karena sang pemberi petunjuk adalah Nabi Muhammad. Kalau bukan karena baginda Rasulullah, kita nggak ada yang sholat dan kita nggak tahu apa itu sholat. Kalau bukan karena baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kita tidak mengerti apa arti zakat. Kalau bukan karena baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka tidak akan ada lisan-lisan yang membaca Al-Quran. Bahkan kalau bukan karena Sayyiduna Muhammad, Al-Quran tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula Muhammad lama takatharat alaina ni'amillah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, satu nikmat pun daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan diberikan oleh Allah. Kulluha
biwasitati Rasulillah. Diturunkan oleh Allah karena baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf? Hal yahib li mausul ja'a biwasitatil kabira ayunsa. Jika seseorang yang membawa perantara nikmat dari Allah, kalau bukan karenanya satu nikmat pun tidak akan diturunkan oleh Allah, pantaskah kita melupakan seseorang tersebut hadirin? Pantaskah kita melupakan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad? Sallu alaihi nabi. Ya bahtana bin nabi. Sungguh beruntung kita memiliki baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan juga kita dijadikan oleh Allah khairul ummah, sebaik-baik ummah, tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu para sahabat Nabi sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka berbincang-bincang akan kemuliaan para anbiya terdahulu. Sedang menceritakan kemuliaan, keagungan, keafdalan Nabi terdahulu yang Allah ciptakan. Masing-masing mereka punya pendapat. Ba'duhum yaqulun, sebagian mereka para sahabat mengatakan afdalul anbiya, nabi yang paling afdal, nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Li'annahu huwa safiyullah. Alaihi sallallahu yaqul fil Quran, inna Allah astafa Adam minal malaikah. Nabi yang paling agung kata para sahabat adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bukankah Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna Allah astafa Adam minal malaikah? Allah memilih daripada Nabi Adam dari malaikat-malaikatnya. Manusia pilihan, kata sahabat. Jika demikian, Nabi Adam, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, afdalul anbiya yang Allah ciptakan. Wa ba'duhum yaqulun, yang lain enggak terima. Mereka masing-masing punya pendapat. Laisa Adam afdalul anbiya, bukan Adam yang paling agung daripada para nabi yang Allah ciptakan. Daripada para nabi yang Allah ciptakan, bukan yang paling mulia itu Adam, bukan, kata para sahabat. Afdalul anbiya, Nabi yang paling afdal, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung yang Allah ciptakan adalah Ibrahim alaihissalam. Li'annahu huwa khalilullah. Al-khalil ay bima'na akrab. Sudah jelas Ibrahim itu khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Jika demikian, Ibrahimlah Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, afdalul anbiya. Afdalnya Nabi yang Allah ciptakan adalah Ibrahim. Wa ba'duhum yaqulun, enggak terima yang lainnya para sahabat. Mereka punya masing-masing pemikiran dan pendapatnya. Mereka mengatakan wa ba'duhum yaqulun laisa Adam wala Ibrahim afdalul anbiya, bal Musa alaihi salam. Yang paling afdalnya Nabi, yang paling agungnya Nabi, yang paling mulianya Nabi itu bukan Adam wala Ibrahim, tapi Musa alaihi salatu wassalam. Alaysa huwa kalimullah. Alaysa Allah yaqul fil Quran wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu nabi yang bisa berbicara, berbincang langsung dengan Allah. Jika demikian, sudah pasti nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa ba'duhum yaqulun, mendengar mereka para sahabat, Nabi Adam yang paling mulia, Nabi Musa yang paling mulia, Nabi Ibrahim. Ada yang enggak terima, sahabat mengatakan afdalul anbiya, Nabi yang paling afdal, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia yang Allah ciptakan bukan Adam, bukan Ibrahim, bukan Musa, bal Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa yang paling mulia, Nabi yang diciptakan oleh Allah. Tapi Nabi Isa, Nabi yang paling agung yang Allah ciptakan, afdalul anbiya Isa, bukan Adam wala Ibrahim wala Musa. Li'annahu huwa ruhullah. Dia dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jika demikian, Isa adalah Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia. Sedang berbincang-bincang demikian di Masjid An-Nabawi, para sahabat, datang Sayyidina Muhammad, datang Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan perbincangan mereka dari awal sampai akhir. Nabi datang dan memberikan senyuman kepada para sahabat tanpa terkecuali satu persatu dapat senyuman indahnya Rasulullah. Sayyidina Muhammad mengatakan,
Isma'u ya ashabi, dengarkan wahai sahabat-sahabatku. Adam Sofiyullah, Ibrahim Halilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Mereka semua diberi gelar oleh Allah. Adam diberi gelar oleh Allah sebagai Sofiyullah, manusia pilihan Allah. Musa diberi gelar oleh Allah sebagai Kalimullah yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Isa diberi gelar oleh Allah sebagai Ruhullah yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ibrahim diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Tapi mereka semua tidak membanggakan akan gelarnya tersebut, wahai para sahabatku. Isma'u, ala, kata Nabi Muhammad, wa inni Habibullah, wa la fakhr, kata Nabi Muhammad. Dengarkan kalian semua, aku adalah kekasihnya Allah dan aku tidak membanggakan akan hal tersebut. Kalau sudah kekasih hadirin wal hadirat, tidak ada yang lebih dekat lagi dari kekasih kepada Allah. Maknanya apa? Paling agungnya para nabi yang Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad. Paling mulianya nabi yang Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad. Paling afdalnya nabi yang Allah ciptakan Sayyiduna Muhammad. Kita kalau belajar ilmu lughah, ahlul lughah, ahli bahasa, memaknai daripada kalimat Habibullah itu semuanya tercampur jadi satu di dalam kalimat Habibullah. Yang tadi Sofiyullah, Nabi Adam, Khalilullah, Nabi Ibrahim, Kalimullah, Nabi Musa, Ruhullah, Nabi Isa, semuanya tercampur jadi satu di dalam kalimat Habibullah. Maknanya apa? Semua kemuliaan para anbiya jadi satu pada diri Nabi Muhammad. Maknanya apalagi hadirin, kata ahlul lughah, mereka semua para anbiya dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah karena sebab tidak lain dan tidak bukan kemuliaannya Nabi Muhammad. Para malaikat-malaikatnya Allah muliakan mereka tidak lain dan tidak bukan karena sebab kemuliaannya baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya bahtana bin Nabi, hadirin wal hadirat, beruntung kita memiliki Sayyidina wa Maulana Muhammad. Rasulullah Sayyid Ja'far Al-Barzanji, beliau katakan dalam kitab maulidnya, wa kana yusafihul musafih biyadihi syarifati fayajidu minha sa'iral yawmi ra'ihatan abghaliyah. Siapa orang yang tangannya dijabat tangan oleh Nabi Muhammad, maka tangan orang tersebut berbulan-bulan bau harumnya tidak hilang bekas apa? Kulit mulia Nabi Muhammad. Wa yadauha ala ra'sis sabi fayu'rafu massahu lahu man bainis sabiyati wa yadrahu. Baginda Rasulullah